tanggal 14 bulan 2 2014 pukul 11 malam Gunung Kelut meletus dengan tidak disangka-sangka oleh berbagai pihak. Tetapi peristiwa Gunung Kelut ini ternyata juga menimbulkan sentuhan hati bagi semua pihak. Maka dari itu Gereja Katolik Santo Yosep Kediri sebagai bagian dari Gereja Katolik Universal dan bagian dari Gereja Katolik Keuskupan Surabaya berinisiatif untuk mendirikan posko di Gereja Stasi Wates yang merupakan stasi dari Paroki Santo Yosep. Posko ini didirikan atas inisiatif keluarga Vincentian yang terdiri dari suster-suster Alma, Romo-Romo CM, suster-suster PK, serta AIC atau Ibu-Ibu Cinta Kasih. Kami semua berinisiatif untuk memberikan bantuan dengan melihat kenyataan yang sudah ada di masyarakat bahwa untuk wilayah Wates, Ngancar, Sugiwaras dan seputarnya ini memang urusan pengungsian dari warga-warga yang kena bahaya letusan Gunung Kelut sudah dikoordinasi dengan baik oleh pihak pemerintah setempat. Oleh karena itu, posko-posko pengungsian sudah sepenuhnya di-backup oleh pemerintah dan ditempatkan posko-posko di wilayah Tawang dan seputarnya di seputaran kota Wates di sini. Maka posko ini berkonsentrasi memberikan bantuan logistik berupa sembako, peralatan mandi, serta hal-hal lain seperti selimut yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai bekal darurat di masa-masa setelah letusan Kelut ini. Jangkauannya tidak terbatas, dalam arti tidak hanya satu kecamatan, tapi juga mencakup sasaran ke daerah-daerah Puncu yang dekat dengan Gunung Kelut. Memang kami tidak mendirikan posko penampungan oleh karena pemerintah sudah mendirikan posko-posko penampungan untuk menampung mereka dan pemerintah pun sudah menyediakan segenap makanan untuk menjamin kelangsungan hidup mereka selama di pengungsian. Kelompok-kelompok relawan yang terlibat dalam posko ini berasal dari Surabaya, Yayasan Kasih Bangsa, kemudian dari suster-suster Alma dari Malang, Bakti Luhur dari Malang, dari Obeng, dari Jogja, suster-suster PK, dari Romo-Romo CM, dari Frater-Frater CM, Frateran PHK, dari Sekolah Sin Louis Surabaya, Sekolah Frateran Surabaya, dari Paroki Santa Maria Blitar, Paroki Santo Yosep Kediri, dari relawan-relawan SRK Surabaya, dan masih banyak lagi yang tidak kami sebutkan. Mereka mendukung semua yang kita lakukan di sini. Donatur yang masuk ke posko ini memang sudah tidak terhitung lagi. Pada awal mulanya memang donatur-donatur dari keluarga Vincentian, tetapi akhirnya yang terjadi adalah banyak sekali kelompok-kelompok dan paroki-paroki serta berbagai macam pihak organisasi, baik sekolah-sekolah, LSM, maupun kelompok-kelompok pecinta kemanusiaan, itu mengumpulkan sumbangan donasi baik uang maupun barang logistik serta kepentingan-kepentingan hidup sehari-hari ke posko ini. Mekanisme penyaluran bantuan yang dilakukan posko ini adalah pertama, menampung semua bentuk donasi yang diberikan oleh berbagai macam pihak dengan menerima bukti penerimaan. Setelah itu kami membongkar semua bentuk bantuan logistik, lalu kami packing dalam satu plastik karena seringkali distribusi ini yang paling sulit ketika sudah menampung banyak donasi. Maka sistem ini kami gunakan. Seringkali apabila kami tidak menggunakan sistem ini, hanya mendrop atau meletakkan bantuan dalam bentuk karungan, seringkali tidak sampai kepada para penduduk yang membutuhkan. Seringkali penyaluran dana juga membingungkan oleh karena para relawan atau anggota masyarakat atau aparat belum menguasai, belum memikirkan, belum sempat untuk mendistribusikan sehingga barang-barang itu berada di gudang penampungan. Ciri khas dari posko ini adalah mendistribusikan bantuan logistik sembako langsung kepada keluarga-keluarga di rumah-rumah
di mana terkena dampak letusan Kelut ini. Panggilan dari gunung turun ke lembah-lembah, kenapa nadamu murung, langkah kaki gelisah, matamu separuh katup, lihat kolam seperti danau di sini. Menunggu. Kami mempunyai prioritas. Yang kami beri adalah masyarakat yang paling membutuhkan dan masyarakat yang berada di kampung-kampung atau dusun-dusun atau RT-RT yang masyarakat-masyarakat terpencil yang seringkali kurang terjangkau oleh bantuan logistik. Cerita yang lain menunggu. Berdirinya posko ini tidak sama sekali terkait dengan isu-isu SARA dan kami sangat bersyukur oleh karena posko ini ternyata didukung oleh berbagai macam pihak tanpa memperhitungkan unsur SARA sedikit pun. Kami pun juga melibatkan dari RT-RT setempat. Sebelum kita mendistribusikan barang, ini kita survei dulu tempat-tempat atau lokasi sasaran yang harus kita dropping atau distribusi sembako ini. Jadi kami juga melibatkan dari Pak RT atau tokoh masyarakat yang ada di tempat yang perlu kita beri untuk sembako ini. Oleh karena itu, kami bersyukur bahwa posko ini dilihat secara positif oleh berbagai pihak dan dilihat secara positif oleh masyarakat yang menerimanya. Menunggu. Mewakili organisasi Kevin Paroki, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang memberikan bantuan donasi untuk korban Kelut ini. Apapun bentuk bantuan Anda, itu sungguh-sungguh membantu para penduduk yang membutuhkan. Kami tahu dengan betul, dengan baik, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat itu sungguh-sungguh nyata dan sungguh-sungguh mereka merasakan apa yang Anda berikan kepada mereka. Untuk yang kedua, kami berterima kasih kepada seluruh relawan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tidak memperhitungkan dari kelompok mana, dari agama apapun, semuanya yang terlibat kami mengucapkan terima kasih oleh karena jerih payah Anda dan kesukarelaan Anda atas dasar misi kemanusiaan ini, sehingga posko Kevin yang menjalankan distribusi ini dapat berjalan dengan baik. Kami juga berterima kasih kepada seluruh masyarakat yang ada di seputar Kelut ini yang telah memberikan bantuan banyak hal, terutama menunjukkan jalan-jalan serta menunjukkan akses-akses menuju daerah-daerah yang terdalam dari masyarakat-masyarakat ini, sehingga kami dapat menyalurkan bantuan yang diberikan oleh masyarakat ini dengan tepat sasaran. Saya ucapkan terima kasih karena dengan adanya posko ini bisa menambah semangat paling tidak untuk warga yang ada di sekitar Kecamatan Ngancar dan Wates. Satu-satu tunas muda bersemi mengisi hidup, gantikan yang tua. Tak terdengar tangis, tak terdengar tawa, redalah